Sementara itu pemirsa, setelah diterpa kasus korupsi pengelolaan minyak mentah yang melibatkan Dirut PT Pertamina Patraniaga, Menteri BUMN Erick Thohir akan melakukan evaluasi menyeluruh. Ya, tidak hanya akan melakukan evaluasi, Menteri BUMN juga mempertimbangkan pergantian direksi dari PT Pertamina. Hal ini dilakukan setelah Dirut Pertamina Patraniaga Rifa Sihaan menjadi tersangka dalam dugaan kasus korupsi pengelolaan minyak mentah di Pertamina. Rifa bersama beberapa pejabat Pertamina lainnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung karena diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar ratusan triliun rupiah. Bulan Maret ini akan banyak rapat umum pemegang saham. Jadi tentu pergantian nanti komisaris direksi kita sejalankan dengan rapatan tahunan. Ya, kita juga harus menjaga konsistensi dari tentu perusahaan itu masing-masing. Ya, karena masing-masing perusahaan itu juga kan banyak mendapatkan penugasan. Mega korupsi yang terjadi pada tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina membuat perusahaan plat merah tersebut terguncang. Direktur Utama PT Pertamina menyampaikan permohonan maaf dan telah menyiapkan layanan crisis center. Pertamina mengapresiasi proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung terkait mega korupsi yang terjadi pada anak usahanya sejak 2018 hingga 2023. Untuk itu Pertamina akan mendukung dan membantu jika diperlukan data dan keterangan agar mempermudah proses hukum yang berjalan. Menjembatani keresahan masyarakat, Pertamina menyiapkan layanan aduan di nomor aduan 0814 170 81945. Ini tentunya adalah peristiwa yang memukul kita semua, menyedihkan juga bagi kami, dan tentunya kami ini adalah salah satu ujian besar yang dihadapi oleh Pertamina. Kami sangat mengapresiasi penindakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan PT Pertamina Persero menyangkut tata kelola impor minyak mentah dan produk kilang pada tahun 2018 sampai 2023. Kami sangat mendukung upaya dari Kejaksaan Agung dan tentunya akan terus membantu apabila dibutuhkan data-data ataupun dibutuhkan keterangan-keterangan tambahan agar supaya proses ini dapat diproses dan berjalan sesuai. Selain mendukung penegakan hukum, Pertamina akhirnya menyatakan permohonan maaf atas kasus tata niaga yang telah meresahkan masyarakat. Perjalanannya, apabila terjadi beberapa tindakan-tindakan yang tentunya menyakiti hati dan menyakiti kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat Indonesia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada kesempatan ini juga kami bersama insan-insan di Pertamina akan terus berkomitmen untuk membenahi diri kami. Kami telah membentuk tim crisis center untuk mengevaluasi keseluruhan proses bisnis, terutama dari aspek operasional. Kami akan terus berkomitmen untuk melakukan dan memperbaiki agar supaya tata kelola Pertamina jauh lebih. Pemirsa, Kejaksaan Agung berpeluang memanggil Komisaris Utama Pertamina periode 2019-2024 Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Kejagung menegaskan akan memanggil seluruh pihak yang diduga terlibat korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina periode 2018-2023.
Kejaksaan Agung berpeluang memanggil mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ahok pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina periode 2019 hingga 2024. Kejagung RI menegaskan akan memanggil seluruh pihak yang diduga terlibat dalam korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina periode 2018-2023. Kejagung mengaku perlu periksa pihak terkait dalam penyelidikan. Sesungguhnya yang kami lakukan penyidikan dalam perkara ini adalah terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam importasi minyak mentah dan produk kilang di Pertamina dan subholding termasuk KKKS tahun 2018-2023. Itu yang harus dulu dimaknai. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan 2 tersangka baru sehingga total menjadi 9 orang. 2 tersangka baru adalah Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga, Maya Kusmaya, dan Vice President Trading Operation PT Pertamina Patraniaga, Edward Korn. Sementara 7 orang tersangka lain adalah Gading Ramadan Judo, Komisaris PT Jengga Maritim, dan Direktur PT Orbit Terminal Merak, salah satu broker dalam kasus ini. Dimas Merhaspati, Komisaris PT Navigator Hatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim. Rifa Sihaan, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Yoki Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Sani Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional. Agus Purwono, Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional. Muhammad Keri Andrianto Riza, Beneficial Owner PT Navigator Hatulistiwa. Tim Liputan iNews melaporkan.